Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang menjadi syarat orang Kristen masuk surga? Jawab. Jangan sampai Anda nggak bisa jawab. Sesungguhnya mereka belum menjadi Kristen yang baik, hanya namanya doang tetapi belum menjadi Kristen. Maka tidak heran kalaupun mereka mendapat bagian di dalam neraka. Halo guys, pada kesempatan ini mari kita simak bersama-sama satu diskusi yang menarik antara Bang Nandar dan Pak Bom yang berbicara tentang surga atau konsep surga. Dan tentu Bang Nandar di sini mempertanyakan bahwa ternyata memang ada orang-orang Kristen yang pada akhirnya tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu dia menunjuk kepada suatu perbuatan daging. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita mengetahui bahwa orang yang sudah menjadi Kristen, tentu dia adalah orang yang sudah benar-benar bertobat. Orang yang sudah hidup baru, orang yang dari kegelapan menuju terang hidup yang ajaib di dalam Kristus, maka seluruh hidupnya itu berubah menjadi lebih baik. Maka ada sesuatu hal yang penting di sini. Memang dia menyatakan di dalam 1 Korintus itu di dalam pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10 bahwa perbuatan-perbuatan daging di sana, maka di ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa pencuri, orang kikir, pemabuk, pengfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan ada banyak hal lagi yang di ayat yang ke-9 yang menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka belum menjadi Kristen yang baik, hanya namanya doang tetapi belum menjadi Kristen. Maka tidak heran kalaupun mereka mendapat bagian di dalam neraka kelak. Karena apa? Belum pernah menjadi orang Kristen, hanya namanya doang. Nah, ada satu hal yang perlu kita lihat kembali apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Dan dikiranya ini adalah sesuatu hal yang mematikan bagi orang Kristen. Ini sesuatu hal serangan yang berbahaya. Tentu tidak. Dan sering dia kutip hal yang demikian. Misalnya itu adalah tentang Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Apa bunyinya di sana? Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus memang berkata demikian, tetapi Anda tahu bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, mereka melakukan keagamaan mereka itu hanya secara lahiriah, hanya apa yang dilihat oleh mata. Mereka memang kita mengakui mereka itu kelihatannya rajin berdoa, mereka berpuasa dan menghafal isi-isi hukum Taurat atau ayat-ayat kitab suci. Mereka tahu hal itu. Tetapi tahukah Anda bahwa ternyata mereka adalah orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga? Karena kenapa? Matius pasal 23 ayat 13. Apa katanya di sana? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi jelas hal ini bahwa sesungguhnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka adalah orang-orang yang hanya melakukan keagamaannya itu atas perintah manusia dan hanya terlihat di luar. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya keagamaan itu bukan saja hanya terlihat di luar, tetapi dimulai dari dalam. Maka kehadiran Kristus ini mengubahkan hal ini. Bukan saja hanya yang terlihat di luar,
tetapi harus disertai. Dan yang paling penting adalah bagaimana hati, pikiran, dan seluruh ekstensi hidupnya itu berubah dan menjadi lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Yahudi atau para ahli Taurat dan Farisi. Oke, mari kita lihat video ini dan saudara boleh memberikan tanggapan dan masukan Anda. Mari kita cek bersama-sama. Agama Yahudi, apa agama lebih benar dari agama Yahudi? Nggak dijawab. Tolong dijawab, apa agamanya? Kata Rasul Paulus, kalau melakukan keinginan daging tidak akan masuk surga. Jadi jaminan keselamatan jadi mana? Ternyata Rasul Paulus mengatakan, yang melakukan keinginan roh itulah yang masuk surga. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Bagaimana nasib orang Kristen yang melakukan keinginan daging dan dia mati dalam melakukan keinginan daging itu? Di mana jaminan keselamatan bagi mereka? Itu yang kedua. Yang pertama tolong dijawab. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang menjadi syarat orang Kristen masuk surga? Jawab. Jangan sampai Anda nggak bisa jawab. Terbungkam Anda, terdiam Anda, sampai garuk-garuk kepala Anda. Udah, kau botol sekali nih. Udah lagi. Cepat. Sama ajar kau. Halo. Kalah, kasihan Bapak. Cepat, kau yang hancur. Sudahlah. Emang boye. Iya. Emang boye. Emang boye dadar. Terguncang Nandar. Emang boye dadar. Nandar tidak bisa masuk surga Nandar. Kau tidak jawab nabimu di mana, di surga atau di mana Nandar? Tidak ada data Nandar. Bertentang bukan apa, tapi di Al-Quran mengatakan Nandar bahwa dosa ditanggung masing-masing. Kau tidak menjawab dari tadi. Di hadis jawabnya orang Yahudi. Kau tidak bisa menjawab ini. Apakah ini bersilang atau bersilang? Kau tolong jawab itu. Kau tidak menjawab. Emang boye. Emang boye Nandar ya. Kau tidak bisa menjawab. Terus saya sudah menjawab semua masalah perkawinan itu di Kristen Kudus. Saya sudah menjawab dalam 2 Samuel. Saya sudah, cuma kau yang nggak mudeng saya Nandar ya. Jadi bagi saya mungkin ini diskusi kita yang terakhir. Saya pikir sudah cukup ya. Jadi Nandar minta maaf ya Nandar ya. Saya pikir Anda tidak bisa menjawab Nabi Muhammad ada di surga. Bagaimana Nabi Muhammad kau tidak tahu ada di surga? Kau tidak tunjukkan data. Bagaimana dia bisa membawa orang ke surga? Yesus berkata, aku turun dari surga. Daud minta kepada Yesus, sekiranya engkau mengirim seorang utusan dari sorga. Yesus datang dari sorga, datang menyelamatkan. Mazmur 57 ayat kedua hingga yang ketiga. Silakan kau buka Nandar. Mazmur 57. Daud berkata, kiranya engkau mengirim utusan dari sorga. Yesus tahu jalan ke sorga. Yesus sudah kembali ke sorga. Yesus berkata, aku turun dari sorga, aku datang menyelamatkan engkau. Kau tidak tunjukkan Nabi Muhammad ada di sorga, kau sudah hancur Nandar, berkeping-keping. Nandar, kau tidak menunjukkan data Nandar. Saya kira kau hanya bermulut saja. Tadi saya sudah jelaskan dalam Ibrani 11 ayat 5 bahwa Henok dan Elia berkenan kepada Allah ya. Jadi mereka jelas diangkat ke surga, sudah diangkat, oke? Dan kedua, kau tidak bisa menjawab pertanyaan saya itu Nandar. Saya pikir kau tidak bisa menjawab semua, dan saya sudah menjawab semua pertanyaanmu. Yesus tadi berkata kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita sudah dimerdekakan, jelas ada jaminan. Yesus memberikan jaminan ya. Yesus sudah ada di sorga. 500 pasang mata melihat Yesus ke sorga. Daud berkata, Allah Israel, kiranya engkau mengirim utusan. Nandar, kau tidak bisa jawab. Nabi Muhammad lahir dulu baru diutus. Yesus diutus dulu baru dia lahir. Bagaimana Nandar? Kau berpikir Nandar, kalau kau mau pergi ke jalan di hutan, harus kau mengetahui orang dari hutan yang punya tempat untuk bawa kau ke dalam dan bawa kau keluar. Nabi Muhammad setelah lahir baru diutus. Kau tidak bisa jelaskan Nabi Muhammad ada di sorga. Yesus berkata, aku turun dari sorga, aku sudah kembali ke sorga. Yesus sudah ada di sorga. Datanya sudah lengkap. Tadi saya kasih tahu. Mazmur 57 ayat yang kedua dan ketiga, Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 8 ayat 23, 24. Kalau kamu tahu kamu dari bawah, aku dari atas. Jikalau kamu Nandar tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nandar, Yesus ada di sorga. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah yang telah mati dan aku telah bangkit. Akulah memegang kunci kerajaan sorga. Nandar, keselamatan hanya dalam nama Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dialah sang firman itu Nandar. Bertobatlah Nandar. Kau tidak menunjukkan satu
satu dalil pun bahwa kau akan masuk surga. Tidak ada, sesuai dengan judul hari ini, keselamatan. Kau tidak ada jaminan. Kalian masih berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus. Tuhan, di manakah saya berada? Kau tidak tunjukkan satu dalil keselamatan itu. Jelas kami di Kristen sudah menunjukkan ada keselamatan itu, Nandar. Jadi saya pikir setelah ini kau penutup. Ya, kau jawab dulu saya punya. Ya, kau tadi kan yang duluan. Habis ini kau penutup. Ini kan saya sudah terakhir ini. Saya sudah menjawab. Kau bertanya kan? Nah, ini kan kau yang duluan. Oke. Habis ini kau penutup. Habis itu saya penutup. Kita sudah nanti kita diskusi lain waktu saja. Karena saya pikir kau tidak bisa menunjukkan. Biarkanlah netizen yang menilai, bukan kita netizen ya. Netizen menilai dari Islam dan Kristen. Saya pikir kita hanya sebatas diskusi, Nandar ya. Dan saya berpikir bahwa Nandar kau tidak bisa menjawab. Oke? Dan kau tidak, kalau kau mau tunjukkan pertanyaan saya itu, oke? Kau tidak jawab. Jadi innalillahi Nandar ya, selamat berduka, telah tewas Nandar. Nandar telah tewas. Inilah Nandar. Nandar. Kau tidak bisa jawab, Nandar. Nandar. Nandar, kenapa kau aja, Nandar? Nandar. Nandar, terima kasih Nandar. Kau tidak menjawab, Nandar. Nandar. Kau telah tewas, Nandar. Kenapa Nandar kau tewas? Oke, demikian saja video ini dan salam persaudaraan untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.